Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilen Anika Sari Saroma SMM dengan NIM 1020240006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua video animasi pembelajaran dengan judul materi Statistik Interferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yaitu uji Person Product Moment dan uji Spearman Rank. Uji Person Product Moment adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Uji korelasi Pearson R ini dapat digunakan pada statistik inferensial. Hal ini perlu dilakukan apabila variabel X dan Y berdistribusi normal dengan varian yang sama. Jika tidak, maka harus menggunakan koefisien korelasi lainnya, seperti RHO Spearman atau W Kendall dan hubungan dari dua variabel bersifat linear. Untuk perhitungannya, kita menggunakan rumus R sama dengan sigma buka kurung X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi akar kuadrat X dikurang X bar pangkat 2 dikali Y dikurang Y bar pangkat 2 dengan keterangan R yaitu koefisien korelasi Pearson, X nilai data pada variabel pertama, Y nilai data pada variabel kedua, X bar rata-rata dari data X bar, Y bar rata-rata dari data Y, X dikurang X bar adalah selisih antara nilai X dengan rata-ratanya, Y dikurang Y bar selisih antara nilai Y dengan rata-ratanya, sigma yaitu simbol jumlah penjumlahan semua nilai, dan akar kuadrat adalah akar kuadrat. Jika R lebih besar daripada 0, artinya semakin besar X, semakin besar Y. Contoh, jika kadar kolesterol naik, maka tekanan darah cenderung ikut naik. Nilai R berkisar antara -1 hingga +1. +1 yaitu korelasi positif sempurna, 0 tidak ada korelasi, -1 korelasi negatif sempurna. Interpretasi koefisien korelasi nilai R. Interval koefisien 0,80 sampai 1000, tingkat hubungannya sangat kuat. 0,60 sampai 0,799 kuat. 0,40 sampai 0,599 cukup kuat. 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. Dan yang terakhir 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah. Interval koefisien disingkat RS dan tingkat hubungan. 0,80 sampai 1000 itu sangat kuat, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,00 sampai 0,199 sangat rendah atau tidak ada hubungan. Selanjutnya, uji Spearman Rank. Uji Spearman Rank adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau numerik yang diubah menjadi peringkat. Uji Rank Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Uji Rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Untuk perhitungannya dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang buka kurung 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat dikurang 1. Dengan keterangan RS yaitu koefisien korelasi Spearman, D selisih antara peringkat X dan peringkat Y. Y untuk setiap pasangan data, D kuadrat dari selisih peringkat.
sigma D kuadrat yaitu jumlah semua D kuadrat. N sama dengan jumlah pasangan data. Jika RS lebih dari 0, artinya semakin tinggi peringkat H, semakin tinggi pula peringkat Y. Contoh, semakin puas pasien terhadap pelayanan, semakin tinggi pula mereka menilai kebersihan, hubungan peringkat yang searah. Untuk memahami materi tersebut, kita akan membahas tentang contoh kasus pertama, kedua, dan ketiga. Dengan soalnya, seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian biostatistik dari 8 mahasiswa. Data yang diperoleh sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama, mahasiswanya ada 8 orang, jam belajar 2, 4, 7, 6, 5, 8, 7, 1. Dengan nilai biostatistik mereka ada yang 55, ada 65, ada 60, dan seterusnya. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian biostatistik? Ujilah menggunakan rumus Person Product Moment dan uji Spearman Rank. Untuk pembahasannya, pertama kita menggunakan rumus Person Product Moment. Dengan H bar, kita totalkan semua data nilai tadi yang 8 orang mahasiswa, hingga kita mendapat hasilnya 40, kita bagi menjadi 8, hasilnya 5. Dan sedangkan Y barnya yaitu 55 ditambah 65 sampai seterusnya, dengan total 560 dibagi 8, hasilnya 70. Sekarang kita menentukan X dikurang H bar, Y dikurang Y bar, H dikurang H bar dikali Y dikurang Y bar. Baru kolom selanjutnya H dikurang H bar pangkat 2, Y dikurang Y bar pangkat 2. Bisa kita lihat bersama, untuk H dikurang H bar yaitu 2 dikurang sesuai dengan H bar yang sudah kita peroleh tadi. Sehingga kita mendapat hasilnya -3. Begitu juga selanjutnya, begitu juga dengan X dikurang Y bar. Kita mengambil dari nilai Y 55 dikurang total nilai Y bar tadi, sehingga kita mendapat nilai 15. Dan setelah itu kita kalikan, -3 dikali -15 hasilnya 45. -1 dikali -5 hasilnya 5. Dan untuk X dikurang X bar pangkat 2 hasilnya adalah 9. Karena kita pangkatkan. Untuk mendapat nilai X dikurang X bar pangkat 2, kita mengambil dari X dikurang X bar tadi yaitu -3. Jadi kita kuadratkan, -3 kali -3 sama dengan 9. Begitu juga contohnya 2 kuadrat sama dengan 4. Dan menentukan X dikurang Y kuadrat juga sama dengan 55 yaitu 15 dikali 15 dapat 225 sampai selanjutnya. Setelah itu kita menentukan berapa nilai R dengan rumus yang ada tadi, sehingga jumlahnya atau hasilnya menjadi 0,95. R sama dengan 1 sama dengan korelasi positif. Selanjutnya uji Spearman Rank. Bisa kita lihat bersama bahwa rank X sama dengan 2. Untuk rank X dan rank Y itu kita urutkan dari angkanya yang terbesar menuju ke yang terkecil, sehingga kita mendapat D sama dengan X dikurang Y, yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 4 -1. Begitu juga sampai selanjutnya. Setelah kita menemukan nilai D, maka kita kuadratkan, sehingga
Hasilnya totalnya menjadi 14. Setelah itu, kita menentukan RS-nya menggunakan rumus yang ada, sehingga hasilnya menjadi 1,166. Kesimpulannya, HO ditolak jika R hitung lebih kecil dari R tabel. HO sama dengan gagal ditolak jika kurang dari atau sama dengan R tabel. HO sama dengan 0,9536 lebih dari 0,707. HO sama dengan 1000 lebih dari 0,707. Jumlah jam belajar tidak sama dengan nilai mahasiswa. RS ditambah 1 sama dengan korelasi positif. Baik teman-teman semua dan Ibu, demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih.